Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas A320 dengan materi layang-layang dan belah ketupat akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun anggota dari kelompok 3, yang pertama saya sendiri Faizatul Muna, yang kedua Elvina Pramesti, yang ketiga Yuni Ekawati, yang keempat Novandi Ilhamdin Gantoro, dan yang kelima adalah Yoga Renanda Pratama. Pengertian layang-layang. Nah, berikut adalah gambar layang-layang. Layang-layang adalah segi 4 yang memiliki 4 pasang sisi atau rusuk yang sama panjang dan memiliki 4 buah sudut. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar dan memiliki 2 diagonal dengan panjang yang berbeda, namun saling tegak lurus satu sama lain. Jadi, layang-layang merupakan segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai unsur-unsur dan sifat-sifat apa saja yang terdapat di dalam layang-layang. Yang pertama, yaitu unsur-unsur yang terdapat di dalam layang-layang, diantaranya yaitu layang-layang memiliki sisi yang sama panjang. Jika kita ilustrasikan dengan gambar ini, sisi-sisi yang terdapat di dalam layang-layang yang memiliki sama panjang yaitu sisi AB sama dengan sisi BC, dan sisi AD sama dengan sisi CD. Layang-layang juga memiliki diagonal, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Layang-layang juga memiliki 4 buah sudut. Yang pertama sudut A, yang kedua sudut B, yang ketiga sudut C, dan yang keempat sudut D. Layang-layang juga memiliki 2 buah sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut A dan sudut C. Dan sifat-sifat yang terdapat di dalam layang-layang diantaranya yaitu mempunyai sepasang sisi yang berdekatan sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan sisi BC, dan sisi AD sama dengan sisi CD. Kedua diagonalnya pun saling berpotongan tegak lurus, yaitu AC dan BD. Mereka tegak lurus di sini. Ini menjadi tegak lurus dari layang-layang. Mempunyai 2 sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut A dan sudut C. Mereka sama besar, atau biasa juga disebut dengan sudut A sama dengan sudut C. Salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri dan jumlah semua sudutnya sebesar 30 derajat. Selanjutnya yaitu rumus keliling layang-layang. Diketahui layang-layang dengan panjang sisi pendek A cm dan panjang sisi panjangnya B cm, maka kelilingnya yaitu 2 kali A plus B. Untuk rumus luas layang-layangnya, layang-layang dengan panjang diagonal 1 dan panjang diagonal 2, maka mempunyai luas L sama dengan setengah kali D1 kali D2. Berikut merupakan contoh soal layang-layang. Tentukan luas dan keliling bangun layang-layang di bawah. Diketahui D1 sama dengan 40 cm, D2 24 cm. Maka untuk mencari luas kita memerlukan rumus luas layang-layang. Rumus luas layang-layang yaitu setengah kali D1 kali D2, maka setengah kali 40 kali 24 sama dengan 480 cm persegi. Untuk keliling layang-layang, A plus B plus C plus D sama dengan 2 kali 13 plus 37 sama dengan 100 cm. Selanjutnya yaitu rumus luas belah ketupat dan keliling belah ketupat. Luas belah ketupat sama dengan setengah kali D1 dikali D2. Untuk keliling belah ketupat, keliling sama dengan AB plus BC plus CD plus DA. Maka keliling sama dengan 4 kali sisi belah ketupat. Berikut contoh soal dari belah ketupat. 1. Sebuah belah ketupat memiliki ukuran diagonal masing-masing 10 dan 15 cm.
Maka luas belah ketupat tersebut adalah yang pertama, kita perlu mencari terlebih dahulu D1 dan D2-nya. D1 sama dengan 10 cm dan D2 sama dengan 15 cm. Jadi, luas sama dengan setengah dikali D1 dikali D2. Luas sama dengan setengah dikali 10 dikali 15. Luas sama dengan setengah dikali 150. Luas sama dengan 75 cm persegi. Jadi, luas belah ketupat tersebut yaitu 75 cm persegi. Nomor 2. Sebuah belah ketupat memiliki ukuran sisi 5 cm. Maka keliling belah ketupat tersebut adalah yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu ukuran sisinya 5 cm. Jadi, keliling sama dengan 4 dikali sisi. Keliling sama dengan 4 kali 5. Keliling sama dengan 20 cm. Jadi, keliling belah ketupat tersebut adalah 20 cm. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian belah ketupat. Pengertian belah ketupat terbentuk dari sebuah segitiga sama kaki dan bayangannya yang dicerminkan terhadap sisi alas sebagai sumbu simetri. Belah ketupat adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 rusuk yang sama panjang dan memiliki 2 pasang sudut bukan siku-siku yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Belah ketupat memiliki semua sisi yang sama panjang dan kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri dan membagi 2 sama besar. Dan sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan terbagi menjadi 2 sama besar oleh diagonalnya. Kedua diagonal tersebut saling berpotongan tegak lurus. Terima kasih. Unsur-unsur belah ketupat. Yang pertama, sisi AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA atau sisinya sama panjang. Nomor 2, diagonal BD dan AC merupakan sumbu simetri lipat dan membagi bagian menjadi 2 yang sama besar. Yang ketiga, sudut D, sudut B, dan sudut A sama dengan sudut C. Yang keempat, diagonal BD dan diagonal AC berpotongan tegak lurus. Kemudian sifat-sifat belah ketupat. Yang pertama, sisinya sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan terbagi menjadi 2 yang sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Yang ketiga, kedua diagonal berpotongan tegak lurus. Yang keempat, kedua diagonal saling berbagi menjadi 2 sama panjang. Yang kelima, memiliki 4 sisi yang sama jenis panjang di mana sisi yang berlawanan sejajar. Yang keenam, garis diagonal membelah belah ketupat menjadi sudut siku-siku. Yang ketujuh, jumlah 2 sudut yang berdekatan memiliki 180 derajat. Yang kedelapan, memiliki 2 sumbu simetri lipat dan putar. Demikianlah hasil presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.